nggak sih Anda tulus banget mau kasih nasehat? Nasehat yang Anda tahu itu benar dan baik. Tapi hasilnya malah jadi berantem. Sering sekali. Aneh banget kan? Harusnya kan kebenaran itu ya diterima, tapi kenapa malah jadi bumerang gitu loh? Nah itu dia. Kayaknya kita semua pernah ya di posisi itu. Entah sebagai yang ngasih nasehat atau yang dikasih nasehat. Rasanya kayak ada aturan main yang nggak kelihatan gitu. Betul. Nah, hari ini kita mau coba bedah itu. Jadi detektif psikologis lah. Misi kita adalah bongkar satu teka-teki kuno yang ternyata relevan banget. Ini berdasarkan sumber yang Anda bagikan, sebuah teks dari tradisi Theravada. Khotbah yang disampaikan secara keliru. Tepat. Di situ ada 5 skenario paradoks di mana ngomongin kebenaran justru jadi salah. Kita mau cari tahu apa sih benang merah psikologis dari kelimanya? Saya suka istilah detektif psikologis itu. Teks ini, yang acuannya ke Anguttara Nikaya, emang kayak peta TKP lah untuk kegagalan komunikasi. Peta TKP, oke. Iya kan? Ini bukan cuma soal ajaran spiritual loh, tapi soal interaksi kita sehari-hari. Kenapa niat baik, malah berakhir dengan pintu dibanting? Oke. Langsung aja ke petunjuk pertama kita. Ini nih yang bikin saya paling penasaran. Sumbernya bilang, sebuah ajaran itu jadi keliru kalau disampaikan ke orang yang salah. Misalnya, ngajarin moralitas ke orang yang hidupnya, ya nggak moral. Atau ngajarin kedermawanan ke orang pelit. Tunggu. Bukannya justru mereka yang paling butuh dengar itu, kok malah dibilang salah? Nah, pertanyaan itu persis inti dari semua misteri ini. Dan jawabannya ternyata bukan pada isi ajarannya. Oh, bukan di pesannya? Bukan. Ajaran soal moralitas itu baik. Kedermawanan itu mulia. Yang jadi masalah, seperti yang dijelasin di teks, adalah kondisi, ibaratnya tanah tempat benih itu mau ditanam. Ini soal kesiapan psikologis si penerima. Jadi ini soal audiensnya, bukan pesannya. Kayak kamu mau nanam benih anggrek, tapi di gurun pasir. Benihnya sih bagus, tapi tanahnya ya bakal nolak mentah-mentah. Tepat sekali. Itu analogi yang pas banget. Ketika seseorang nggak punya fondasi batin atau kerangka acuan buat nerima sebuah ide, Iya. ide itu nggak akan jadi inspirasi. Malah sebaliknya, terasa kayak serangan personal. Oh, jadi kayak kritik ya? Betul. Dan apa reaksi otak kita kalau merasa diserang? Ya, lawan atau lari. Nah, dalam kasus ini, mereka melawan. Dengan marah, dengan penolakan atau sinisme. Mekanisme pertahanan dirinya langsung aktif. Oke. Ini mulai kebayang. Mari kita bedah kelima TKP ini satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Mengajarkan soal keyakinan ke orang yang ya nggak punya keyakinan. Kenapa sih kalau kita coba yakinkan orang yang super skeptis soal pentingnya sada atau keyakinan, itu malah bikin dia makin anti? Alasannya itu psikologis banget. Orang itu nggak bisa ngelihat kualitas keyakinan itu di dalam dirinya. Nggak ada cerminnya gitu. Betul. Dia nggak punya pengalaman internal yang bisa nyambung sama apa yang Anda omongin. Ini kayak mencoba ngejelasin enaknya rasa durian ke orang yang bahkan nggak pernah nyium baunya. Buat dia itu kan cuma cerita abstrak. Wow. Itu barusan kayak membuka belasan percakapan frustrasi yang pernah saya alami. Saya jadi sadar, jangan-jangan saya sebenarnya lagi mengkritik mereka karena nggak punya pengalaman yang nggak mungkin mereka pahami. Bisa jadi. Dan ajaran itu secara nggak langsung mengancam identitas dia sebagai orang yang rasional. Jadi ini soal melindungi citra diri. Iya, saya ini kan pemikir logis, kok kamu suruh saya percaya gitu aja. Akhirnya, dia ngelawan bukan karena ajarannya salah, tapi untuk melindungi siapa dirinya. Paham. Lanjut ke kasus kedua, yang ini kayaknya paling sering terjadi nih. Mengajarkan moralitas ke orang yang tidak bermoral. Kita coba bilang, mungkin sebaiknya kamu berhenti deh ngelakuin X. Dan tiba-tiba, suasana jadi panas. Bener, Kenapa reaksi di situasi ini bisa sampai meledak-ledak gitu ya? karena kita nggak sengaja neken tombol panik psikologis mereka. Teksnya ngejelasin bahwa orang itu merasa tersudut. Ada yang namanya rasa bersalah yang belum matang. Rasa bersalah yang belum matang. Maksudnya? Jadi, ketika seseorang tahu dia salah, tapi belum siap mengakuinya, rasa bersalah itu gampang banget berubah jadi kemarahan. Itu cara pikiran buat, nangkis rasa sakit. Jadi marah itu semacam perisai buat rasa bersalahnya. Persis.
Karena dia nggak nemuin kualitas moralitas teksnya nyebut sila di dalam dirinya saat itu, dia nggak ngerasain keindahan atau pelegaan dari ajaran itu. Yang dia rasain cuma penghakiman, batinnya jadi keras. Nah, tapi kan kalau kita lihat ada yang salah, apa kita harus diam aja? Apa pendekatan ini nggak jadi sedikit pasif gitu? Di mana batas antara jadi bijaksana sama pembiaran? Pertanyaan bagus banget. Teks ini nggak menyarankan pembiaran. Ini soal strategi. Strategi. Iya, ini tentang menjadi petani yang cerdas, bukan penjual yang agresif. Anda nggak akan nanam di musim kemarau, kan? Anda nunggu tanahnya siap dulu, kan? Oke, masuk akal. Mungkin Anda nggak kasih khutbah soal moralitas, tapi Anda nunjukin nyawa contoh. Atau Anda nunggu momen pas dia sendiri yang nanya. Jadi ini bukan soal apakah kita harus bicara, tapi lebih ke kapan dan bagaimana. Oke, ini soal timing dan metode, bukan soal diam selamanya. Nah, perasaan nggak mampu atau dihakimi ini kayaknya nyambung ke poin ketiga ya. Ngajarin soal pentingnya belajar ke orang yang pendidikannya kurang. Nyambung banget. Ajaran tentang pentingnya jadi orang terpelajar atau bau suta, kalau disampaikan tanpa empati ya bisa terasa kayak hinaan. Bayangin aja ada profesor baru datang, langsung pakai istilah-istilah canggih di depan mahasiswa baru. Tujuannya mungkin baik, tapi efeknya Mahasiswanya malah ngerasa bodoh dan minder. bukannya termotivasi, malah jadi malas duluan karena ngerasa nggak akan bisa ngejar dari tempat mereka berdiri, bukan dari tempat kita. Nah, poin keempat, mengajarkan kedermawanan kepada yang kikir. Ini juga intuitif sekali sih. Saya bisa bayangin, nyuruh orang yang super perhitungan buat berderma atau dana, itu kayak nyiram api pakai bensin. Dan reaksi marahnya seringkali lebih dahsyat loh. Oh ya, kenapa? Karena bagi seseorang yang seluruh rasa amannya itu terikat sama harta, ajaran untuk memberi itu bukan sekedar nasihat, itu ancaman eksistensial. Ancaman eksistensial. Iya, rasanya itu seperti Anda minta mereka buat motong salah satu anggota tubuhnya. Sedalam itu ya. Bukan cuma soal kehilangan uang, tapi kayak kehilangan sebagian dari diri mereka. Betul. Reaksinya itu primal sifatnya, karena buat mereka, Anda itu mengancam dasar kelangsungan hidup mereka. Makanya, pendekatan yang lebih bijak, seperti yang disiratkan di teks, mungkin bukan langsung nyuruh berderma, tapi mungkin dengan nunjukin kebahagiaan dari hal-hal non-materi dulu, perlahan-lahan melunakkan tanah hatinya yang keras. Membangun jembatan, bukan tembok. Oke. Kasus terakhir, mengajarkan kebijaksanaan kepada yang tidak bijaksana. Ini kedengerannya agak abstrak. Maksudnya gimana tuh? Ini soal ngajarin konsep-konsep yang sangat dalam. Misalnya tentang ketidakkekalan atau hakikat realitas, dalam teks disebut panya, ke orang yang pondasinya belum siap. Oh, Alih-alih tercerahkan, yang ada pendengarnya bisa jadi frustrasi, bingung, atau malah nolak mentah-mentah karena dianggap nggak masuk akal. kayak nyoba ngajarin kalkulus ke anak yang baru belajar penjumlahan. Analogi yang sempurna. Ini negesin banget pentingnya tahapan dalam pengembangan diri. Sumber kita kan sering nyebut urutan yang dipakai Sang Buddha. Beliau itu mulai dari yang paling konkret dan gampang dirasain manfaatnya. Seperti memberi itu ya? Betul. Mulai dari memberi, dana, lalu ngebangun perilaku yang baik, sila, baru setelah batinnya lebih tenang, lebih siap, melanggah kebijaksanaan panya. Fondasi itu krusial banget. Oke, kelima kasus udah kita periksa. Sidik jarinya ada di mana-mana. Jadi sebagai detektif nih, apa kesimpulan kita? Apa pola psikologis yang berulang di semua skenario ini? Polanya sebenarnya simpel banget, tapi kuat. Intinya, selalu ada 3 langkah penolakan yang terjadi. 3 langkah, oke. 1. Si pendengar nggak melihat kualitas itu ada di dalam dirinya. Nggak ada cermin internal. 2. Karena nggak ada resonansi, dia nggak merasakan kegembiraan atau inspirasi dari ajaran itu. Jadi nggak ada percikannya gitu ya? Nggak ada. Dan 3, sebagai hasilnya, dia bereaksi dengan jengkel, marah, dan perlawanan. Tidak ada cermin, jadi tidak ada sukacita, dan akhirnya yang ada cuma perlawanan. Wah, itu ringkasan yang tajam banget. Iya kan? Jadi setiap kali nasihat baik kita ditolak pakai amarah, kemungkinan besar salah satu dari 3 langkah itu lagi terjadi di dalam diri mereka. Kemungkinan besar begitu. Ajaran yang 100% benar pun, tanpa kesiapan batin penerimanya, bakal terasa kayak kritik pribadi. Nah, makanya sumber kita juga nyebutin solusinya kan. Ada istilah spesifik buat pendekatan yang empatik dan bertahap ini, apa itu? Namanya anupubikata. Anupubikata. Iya,
Secara harfiah artinya pembicaraan bertahap. Ini adalah seni ketemu sama orang di level mereka. Mulai dari topik yang bisa mereka terima, kayak manfaat kemurahan hati. Nah, setelah batin mereka lebih lunak, lebih reseptif, baru kita bisa melangkah ke ide-ide yang lebih dalam. Ini inti dari komunikasi yang welas asih. Pendekatan yang sangat manusiawi. Lalu, gimana cara kita nerapin ini di kehidupan sehari-hari? Di luar konteks spiritual deh, misalnya di kantor, atau pas ngasuh anak. Wah, implikasinya luas sekali. Buat seorang manajer, ini artinya jangan langsung kritik hasil kerja tim. Tapi, Mungkin mulai dengan nanya dulu, apa kesulitan mereka? Pahami dulu konteksnya. Buat orang tua, ini pengingat buat nyesuaiin nasihat dengan usia dan kesiapan mental anak. Jangan ceramain anak 10 tahun soal rencana pensiun kan? iya juga ya. Bahkan dalam pertemanan. Sebelum kita kasih kritik membangun, mungkin kita perlu nanya dulu, kamu lagi mau dengar masukan nggak? Atau cuma mau curhat aja? Itu pertanyaan sederhana tapi bisa menyelamatkan banyak pertemanan loh. Betul. Ini pada dasarnya inti dari apa yang disebut ucapan benar dalam tradisi ini kan? Sama faca? Tepat sekali. Anda nangkep sambungan pentingnya. Ucapan benar itu bukan cuma soal jujur. Ada syarat lainnya. Apakah ucapan itu bermanfaat? Apakah diucapin dengan lembut? Apakah niatnya baik? Dan yang paling relevan sama diskusi kita, apakah disampaikan pada waktu yang tepat? Timing is everything. Yes. Sebuah fakta bisa jadi benar. Tapi kalau disampaikan di waktu yang salah, ke orang yang salah, dia bisa jadi senjata yang rusak. Jadi, kalau saya simpulkan nih pembahasan kita hari ini, pelajaran terbesarnya adalah efektivitas sebuah pesan itu nggak cuma terletak pada kebenarannya, tapi pada keselarasan antara kebenaran itu, cara penyampaiannya, dan kesiapan penerimanya. Kebijaksanaan sejati itu ternyata gabungan antara kebenaran dan empati. Anda merangkumnya dengan sempurna. Seperti yang disimpulkan dalam sumber Anda, kebijaksanaan bukan cuma tahu apa yang benar, tapi juga tahu kapan, bagaimana, dan kepada siapa kebenaran itu disampaikan. Tanpa itu, nasihat paling tulus pun cuma akan jadi suara bising yang mantul dari tembok penolakan. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk kita bawa pulang, mungkin ada satu hal terakhir yang bisa Anda renungkan. Jika kebenaran besar yang disampaikan di waktu yang salah bisa jadi racun, coba kita pikirin sebaliknya. Oke? Apa tindakan kecil, kata-kata suportif yang sederhana, atau mungkin pujian tulus yang bisa Anda berikan ke seseorang hari ini? Sesuatu yang mungkin terasa sepele, tapi bisa berfungsi kayak pupuk yang nyuburin tanah hati mereka. Bikin mereka sedikit lebih siap buat nerima benih ide yang lebih besar nanti. Terkadang, langkah pertama menuju perubahan itu bukan sebuah khutbah besar, tapi sekedar sebuah validasi kecil.